Gitar kita Mas Indro, di acara Sekolah Minggu Online di KJ Tanjung Tirto. Gimana semuanya, pada semangat nggak nih mau ikut sekolah minggu? Semangat kan ya? Nah, kita mau pemanasan nih. Kita mau puji nama Tuhan dengan kita angkat suatu pujian, yaitu Kalau Kau Suka Hati. Pada tahu kan lagunya ya? Kita gerak ya. Yuk Mas Indro. Siap untuk memulai sekolah minggu pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu pada hari ini, kita akan buka dengan doa yang akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Dipersilahkan. Oke, mari kita berdoa aja lah, Skuy. Tuhan, kami mau sekolah minggu, jadi kami meminta bimbingan-Mu agar kami bisa mendengarkan sekolah minggu dengan serius dan melihat dengan cermat agar bisa mendapatkan kasih dari Tuhan atau firman. Oke, terima kasih Tuhan atas yang Tuhan berikan untuk kami dari dulu kecil sampai sekarang. Itu sudah sangat bersyukur bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami meminta bimbingan-Mu karena ingin sekolah minggu. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih untuk teman kita yang sudah bersedia memimpin doa sebelum memulai sekolah minggu. Nah, saat ini sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau pujikan satu buah lagu, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Musik.
berdoa firman dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Semuanya sehat ya? Nah, hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan cerita Alkitab. Nah, sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ayo, sikap berdoa. Gimana? Lipat tangan, duduk yang manis, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh kembali bersama-sama mengikuti sekolah minggu online. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar menjadi anak Tuhan yang taat. Nah, sebelum Bu Mira bercerita, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus 13 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Nah, adik-adik, dari cerita Alkitab tadi, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar apa? Ya, agar selalu waspada dan berjaga-jaga. Nah, apa itu? Bagaimana ya waspada dan berjaga-jaga? Nah, berikut ini Bu Mira mau bercerita tentang cerita berjaga-jaga. Nah, pada suatu hari ada seorang anak perempuan bernama Rita. Nah, ada adik-adik yang bernama Rita? Nah, Rita ini suatu hari diajak papanya ke rumah neneknya yang jauh dari kota. Nah, karena di rumah neneknya Rita ini jarang ada yang menjual makanan, dan kalau jajan sembarangan nanti takut sakit perut ya. Nah, maka Rita membawa bekal makanan dari rumah sebelum ia berangkat. Nah, kira-kira adik-adik kalau mau pergi dengan papa mamanya membawa bekal dari rumah atau tidak? Buat yang membawa bekal, berarti sama ini sama Rita tadi. Rita tadi membawa bekal makanan karena ia takut
Kalau-kalau di tengah jalan ia merasa lapar, sedangkan tidak ada yang menjual makanan. Nah, lalu Rita berkata, ini adalah sedia payung sebelum hujan. Nah, adik-adik pasti pernah mendengar ya kata-kata seperti yang Rita ucapkan tadi, sedia payung sebelum hujan. Nah, itu termasuk sikap berjaga-jaga ya. Jadi sebelum hujan turun, sudah siap payung. Jadi kalau hujannya turun, sudah tidak kehujanan karena sudah membawa payung. Nah, singkat cerita, ketika mereka sampai di pinggiran desa, Rita sudah merasa sangat lapar. Lalu dia berkata, aduh, lapar nih. Tapi tenang, don't worry, jangan khawatir, katanya. Kan aku sudah membawa bekal. Jadi aku bisa makan sekarang. Wih, enak nih bekalku. Bekalnya Rita apa coba adik-adik? Bekalnya nasi goreng, telur ceplok, ditaburi bawang goreng. Wih, wangi, kata Rita. Lalu Rita melahap semua bekal makanannya. Bayangkan adik-adik, kalau Rita tadi tidak membawa bekal makanan, apa yang terjadi? Ya, Rita bisa kelaparan di tengah jalan. Bisa-bisa ia sakit mah. Ya, tapi puji Tuhan, Rita selalu berjaga-jaga. Jadi, perjalanan ke rumah neneknya semakin menyenangkan karena dia merasa kenyang. Nah, adik-adik, sikap berjaga-jaga itu penting karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus selalu berjaga-jaga. Bagaimana caranya sebagai anak Tuhan yang berjaga-jaga? Nomor 1, rajin berdoa. Nomor 2, selalu memuji nama Tuhan. Yang ketiga, rajin membaca Alkitab. Nah, selain berjaga-jaga, kita juga perlu waspada adik-adik. Contohnya, sikap waspada itu seperti apa? Nah, buat adik-adik yang sudah pegang HP sendiri, hati-hati ya adik-adik, karena melalui sekarang itu banyak sekali informasi yang mudah kita dapatkan dari HP. Nah, buat adik-adik yang sudah pegang HP sendiri, ketika menerima berita atau membaca berita, ditanyakan dulu ya ke orang tua, ini itu benar atau tidak. Jangan-jangan nanti berita yang tidak benar dan kita sudah terlanjur percaya, bahkan menyebarkan ke teman-teman yang lain. Jangan sampai ya, jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan malah menyebarkan berita-berita yang belum jelas. Siapa tahu berita itu tidak benar. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus berjaga-jaga dan waspada dan bijak menggunakan handphone. Kalau perlu, ketika kita menggunakan handphone ya, didampingi oleh orang tua kita di rumah. Jangan lupa ya, selalu diingat sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga dengan rajin berdoa setiap hari, memohon perlindungan Tuhan. Yang kedua, rajin membaca Alkitab. Yang ketiga, selalu memuji nama Tuhan. Nah, kalau di rumah kita juga harus taat kepada orang tua. Di sekolah kita juga harus taat kepada Bapak Ibu guru. Nah, adik, ceritanya sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu taat protokol kesehatan ya, dimanapun adik-adik berada. Sampai bertemu di sekolah minggu online minggu depan. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik gimana tadi firmannya? Pada dengerin nggak? Pada dengerin kan ya? Jadi firmannya tadi kita harus gimana? Oke, Mbak Elis anggap itu suatu jawaban ya. Jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk menjadi anak Tuhan. Nah, saat ini kita akan
memberikan persembahan, kita pujikan satu buah lagu yaitu Terima Kasih Tuhan. Yuk Mas Indro. Terdiri dari ada doa persembahan, ada doa orang tua, ada doa bangsa dan negara, lalu kita juga akan berdoa penutup dan akan dilangsungkan oleh doa Bapa kami. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa membangun gerejamu baik di bumi maupun di surga nanti. Bapa, selain itu kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan, yang telah mendidik kami dari kecil hingga pada sampai saat ini. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, biarlah Engkau memberikan berkat dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan damai sejahtera dan juga sukacita dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Berkatilah Tuhan agar segala sesuatunya yang boleh dilakukan oleh Bapak Presiden dan juga menteri-menterinya juga boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan bangsa kami. Ya Bapak, selain itu kami juga mau undur diri sebentar lagi ya Bapak. Berkatilah Tuhan agar apa yang telah kami dapatkan dalam sekolah minggu online ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan biarlah kami juga bisa menjadi anak-anak-Mu yang pintar, anak-anak-Mu yang dengar-dengaran, yang bisa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa yang kurang sempurna ini kami mau serahkan dan kami panjatkan ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau pengakuan iman rasuli. Tangan kanan bisa diletakkan di dada sebelah kiri. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali-kali dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Bapa kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang benar dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan-Mu. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya
dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah, sekarang sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Ya, kita harus berpisah sampai sini deh. Nangis deh. Tapi nggak apa-apa. Minggu depan masih ada sekolah minggu online berikutnya. Nah, sebelum kita menutup sekolah minggu pada hari ini, marilah kita mengangkat satu pujian, yaitu baca kitab suci doa tiap hari. Musik Mas Indro.